Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat mengikuti ibadah Minggu, tanggal 29 Agustus tahun 2021. Namun sebelumnya, marilah kita ada beberapa pengumuman, yaitu yang pertama, ibadah sampai minggu ini masih melalui kanal YouTube GKJ Tepu. Yang kedua, ibadah minggu ini dalam rangka tukar pelayanan firman Krasis. Sebagai pengkhotbah dalam ibadah minggu ini, Bapak Pendeta Nindya Iswara dari GKJ Lasem. Untuk Ibu Pendeta Tata Miradewi Istanti melayani di GKJ Singgahan, sedangkan untuk Bapak Pendeta Sri Handoyo melayani di GKI Tepu. Yang ketiga, sekalipun ibadah masih dilakukan secara online, tetapi marilah kita tumbuh kembangkan iman di dalam segala kondisi. Dan yang terakhir, di masa pandemi ini yang sampai saat ini masih berlangsung, marilah kita tetap menjaga protokol kesehatan. Selamat mengikuti ibadah. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 3, bait yang pertama. Kami puji dengan riang. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah ibadah Minggu pagi hari ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan karena begitu banyak sukacita, berkat yang sudah Tuhan curahkan bagi kita. Bahkan sesuatu yang membuat kita tidak nyaman itu pun juga bagian dari rancangan Tuhan. Mari di dalam setiap kondisi yang saat ini kita jalani, kita maknai bahwa semuanya itu ada di dalam rancangan tangan kasih Tuhan dan indah menurut Tuhan. Bersama-sama dengan keluarga kita, mari menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 16, bait 1 dan bait yang kedua. Mari kawan-kawan nyanyi gembira.
Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya. Maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagai terang surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Jemaat yang terkasih, banyak dosa yang kita perbuat di dalam kehidupan kita setiap hari. Maka untuk itu patutlah kita datang ke hadirat-Nya untuk mohon pengampunan dan menyesali akan segala dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa, datang ke hadirat Tuhan. Bapa Surgawi, kesempatan yang indah pada saat ini, kami datang ke hadirat-Mu dengan membawa beban dosa-dosa kami. Apa yang kami perbuat di dalam kehidupan kami tiap hari banyak membuahkan dosa dan tidak berkenan di hadirat-Mu. Maka untuk itu Bapa, ampunkan segala dosa, kesalahan yang kami perbuat. Sucikan dan tahirkan kami di hadapan-Mu. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, Tuhan Yesus telah menolong kita, menghapuskan segala dosa-dosa kita. Maka itu patutlah kita memuji, memuliakan nama-Nya dengan kidung jemaat 28. Ya Yesus, tolonglah. Saudara-saudariku kekasih Tuhan Yesus Kristus, bagi setiap kita yang sudah mengaku
kesalahan dan dosa kita, Tuhan memberikan berita anugerah-Nya bagi kita yang tertulis di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-16, yang demikian sabda Tuhan. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Saudara-saudariku kekasih Tuhan, Tuhan Allah telah mengaruniakan kepada kita janji keselamatan kekal, memberikan kekuatan bahkan penghiburan buat kita. Mari bersama-sama itu kita pegang teguh dan selalu kita simpan di dalam hati kita, sehingga sampai dengan Tuhan memanggil kita, kita tetap setia. Saudara-saudariku, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun, terlebih dahulu mari kita berdoa. Pada saat hari ini ya Tuhan, bersama-sama dengan anggota keluarga kami sujud menyembah kepadamu. Memohon Tuhan berikan kekuatan, memohon Tuhan berikan penghiburan, memohon Tuhan memberikan pengharapan. Saat hari ini ya Tuhan, kami membuka mata hati dan pikiran kami untuk menerima sabda-Mu. Dan biarlah sabda-Mu itu ya Tuhan yang meneguhkan dan mengokohkan kami semua di dalam nantinya melanjutkan pesiarahan hidup kami. Dan kami mohon Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti. Dan tidak hanya mengerti saja ya Tuhan, tetapi mengaplikasikannya di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Yakobus 1 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya,
ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini dengan sebuah tema hidup yang sungguh beribadah. Jadi tema kita pagi hari ini adalah hidup yang sungguh beribadah. Kalau kita berbicara tema saat ini, hidup yang sungguh beribadah, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara semuanya untuk mencermati dua kata yang penting di dalam tema ini. Yang pertama adalah kata hidup. Yang kedua adalah kata beribadah. Mari kita akan bersama-sama mencermati terlebih dahulu dari kata hidup. Apa arti hidup? Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan hidup itu adalah masih terus ada. Yang berikutnya adalah bergerak dan bekerja sebagaimana adanya. Jadi sekali lagi, kata hidup di Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti masih terus ada, bergerak dan bekerja sebagaimana adanya. Artinya apa ketika Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa hidup itu masih terus ada? Masih terus ada itu artinya bahwa hidup adalah bersangkut paut tentang keberadaan seseorang. Seseorang itu masih ada, masih bernafas begitu. Artinya atau dengan kata lain, seseorang itu masih hidup. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara saat ini masih bisa mendengarkan saya, masih bisa melihat saya, masih bisa ikut ibadah saat ini, itu artinya bahwa Bapak, Ibu, Saudara semuanya masih hidup. Itu berbicara tentang keberadaan seseorang. Tetapi juga hidup berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi ada kata bergerak, bekerja dan bergerak dan bekerja sebagaimana adanya. Artinya apa? Artinya bahwa hidup itu selalu dikaitkan dengan aktivitas atau kegiatan yang dijalani oleh seseorang. Hidup tidak hanya bersangkut paut tentang seseorang masih bisa bernafas, tentang keberadaan seseorang saja, tetapi hidup juga berbicara tentang segala aktivitas, segala kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang, yang dijalani oleh setiap orang. Maka ketika kita berbicara tentang hidup, yang menjadi pertanyaan dan perenungannya adalah ketika kita ini masih hidup, ketika kita ini masih bernafas, ketika keberadaan kita ini masih ada di saat ini, apa yang mesti kita lakukan? Mau dipakai apakah keberadaan kita atau ketika kita ini masih bisa bernafas? Itu yang terpenting ketika kita berbicara tentang hidup saat ini. Jadi apa yang mesti kita jalani, apa yang mesti kita lakukan ketika kita ini masih bisa bernafas, ketika kita ini masih ada di dunia ini. Mau dipakai apa hidup ini? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kata beribadah. Beribadah, kata dasarnya adalah ibadah. Ibadah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai banyak arti atau beberapa arti. Saya akan mengambil hal yang penting buat kita renungkan bersama saat ini.
Ibadah itu artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ibadah. Ibadah itu apa? Ibadah adalah upacara keagamaan. Jadi ketika kita berbicara ibadah itu adalah ibadah, berbicara tentang upacara keagamaan, itu seperti halnya ketika kita bersama-sama itu mengikuti ibadah pada hari Minggu atau ibadah-ibadah yang dilakukan di gereja berkenaan dengan hari besar keagamaan. Kalau kita menyangkut tentang ibadah, menyangkut tentang liturgi, berkenaan dengan liturginya, ada kaitannya dengan liturgi pula. Nah, arti kata yang berikutnya, ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan, mengerjakan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Jadi sekali lagi arti yang kedua dari ibadah itu adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kita kepada Allah yang didasari ketaatan, mengerjakan atau melakukan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, arti kata ibadah yang kedua ini bersangkut paut tentang hidup yang kita jalani. Hidup yang kita jalani. Hidup yang kita jalani adalah ibadah. Hidup yang kita jalani adalah dalam rangka melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan itu menjadi wujud sembah bakti kita ini kepadanya. Jadi sekali lagi kalau kita berbicara tentang beribadah atau ibadah itu tidak hanya berbicara ketika kita ini datang di dalam peribadatan hari Minggu saja atau hari-hari besar agama Kristen yang lainnya atau yang bersangkut dengan liturgi. Tidak hanya itu saja ketika kita berbicara tentang ibadah. Beribadah juga berbicara tentang satu tindakan, satu kegiatan, satu perbuatan di mana apa yang kita lakukan itu menyatakan sembah bakti kita ini kepada Tuhan Allah sebagai wujud ketaatan kita ini kepadanya. Dengan apa? Dengan mengerjakan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jadi sekali lagi hidup yang kita jalani adalah yang namanya ibadah. Apapun yang kita jalani dalam kehidupan kita itu dalam rangka beribadah, dalam rangka melakukan apa yang dinamakan sembah bakti kita ini kepadanya, melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin selama ini yang kita pahami tentang ibadah adalah sebatas ketika kita ini melakukan atau mengikuti ibadah di gereja saja. Menjalani hidup sehari-hari bukan ibadah karena mungkin kita merasa itu tidak terikat atau tidak ada liturginya. Mungkin kita memahami yang namanya ibadah itu ya ketika kita ada di gedung gereja. Berkenaan dengan kehidupan sehari-hari, apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu bukan sebuah ibadah. Mungkin selama ini kita memahami yang seperti ini. Maka ketika kita memahami bahwa ibadah itu hanya sebuah peribadatan di gedung gereja dengan liturgi yang senantiasa kita lakukan bersama-sama, maka bisa yang terjadi adalah orang ketika beribadah, orang ketika datang di gereja, maka orang akan menjadi orang baik. Orang datang ke gereja akan menjadi orang yang kelihatan soleh, menjadi kelihatan orang yang saleh, dengan penuh wajah, penuh senyum dan lain sebagainya. Tetapi ketika setelah peribadatan itu selesai, ketika orang kemudian menjalani kehidupan sehari-harinya, ia bisa menjadi orang yang tidak baik. Ia bebas melakukan apa saja. Maka orang akan bisa menjadi orang yang baik ketika ia hanya datang saja di dalam peribadatan di gereja.
Setelah itu, setelah keluar, ia bisa melakukan apa saja. Dan ia bisa menjadi orang yang tidak baik. Itu jikalau memahami bahwa ibadah itu hanya berbicara tentang ketika kita mengikuti ibadah seperti hari Minggu di dalam gedung gereja. Dan kita memahami bahwa kehidupan sehari-hari itu bukanlah sebuah ibadah. Nah, saat ini kita hendak bersama-sama merenungkan dari bacaan kita saat ini dari Yakobus 1 ayat 17 sampai dengan ayat 27. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan peribadatan? Apa kaitannya hidup dengan ibadah? Apa kaitannya ibadah dengan kehidupan yang kita jalani di dalam kehidupan kita sehari-hari? Itu yang patut kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, Yakobus 1 ayat 17 sampai dengan ayat 27 ingin mengajarkan kepada kita semuanya saat ini tentang relasi antara hidup dan ibadah. Jadi Yakobus ingin mengajar kepada kita, mengingatkan kepada kita, ada relasi yang erat antara hidup dan ibadah. Ibadah itu tidak terlepas dengan yang namanya hidup. Hidup yang kita jalani sehari-hari. Begitu pula sebaliknya, hidup adalah wujud dari ibadah kita, wujud sembah bakti kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Maka tidak hayal lagi ketika kita berbicara tentang Yakobus 1 ayat 17 sampai dengan ayat 27. Mari kita cermati, ada beberapa ayat yang menarik untuk mendukung, untuk patut kita renungkan bersama berkenaan dengan tema kita pagi hari ini. Ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Yakobus ingin mengajak dan mengingatkan kepada kita bahwa kita ini mestinya menjadi pelaku firman. Apa yang kita terima di dalam peribadatan, apa yang kita terima berkenaan dengan firman Tuhan di dalam peribadatan, harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Setelah kita keluar dari peribadatan, kita melakukan apa yang menjadi firman Tuhan itu dalam kehidupan yang real, kehidupan yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Yakobus mengingatkan kepada kita ini bukan hanya pendengar. Kita mendengarkan firman dalam satu peribadatan, setelah itu sudah selesai. Kita terima, kita dengar dalam peribadatan, dan ketika kita keluar dari peribadatan, ketika kita sudah selesai dalam beribadah, ya sudah, kita tidak melakukannya. Kita akan menjadi orang yang sama, yang tidak akan pernah berubah. Ayat 22. Kemudian sekali lagi ayat 26. Mari kita lihat ayat 26. Dikatakan apa? Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah dikaitkan dengan apa? Ibadah dikaitkan dengan bagaimana seseorang itu bisa mengekang lidahnya. Ibadah dikaitkan bagaimana seseorang itu bisa mengendalikan lidah dalam hal apa? Dalam hal berkata-kata. Dan itu harus dilakukan atau berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Begitu pula ayat 27. Ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ayat 27 Yakobus ingin mengingatkan kepada kita sekali lagi, ibadah yang murni dan tidak bercacat adalah berkaitan dengan sebuah kepedulian, berkaitan dengan apa yang mesti kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, berkenaan dengan orang-orang yang membutuhkan perhatian, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan kita tidak hanya melihat mereka begitu saja, tetapi dengan kata lain, Yakobus ingin mengingatkan kepada kita bahwa ibadah yang murni dan yang tak bercatat di hadapan Allah adalah
disertai dengan satu tindakan yang konkret, sekali lagi tindakan yang konkret untuk peduli terhadap orang lain yang membutuhkan. Dan lagi dikatakan apa? Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan bagaimana kita menjaga perilaku kita, bagaimana kita menjaga kehidupan kita, supaya kehidupan kita seperti apa yang dikehendaki oleh Allah. Kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, jadi sekali lagi bagi Yakobus, semua rumusan yang disarikan di ayat 17 sampai dengan ayat 27 disarikan dalam satu kerangka. Apa itu? Bahwa hidup beribadah kepada Tuhan harus diwujudkan dalam praksis. Sekali lagi disarikan dalam satu kerangka bahwa hidup beribadah kepada Tuhan itu harus diwujudkan dalam praksis, harus diwujudkan dalam kehidupan yang nyata, yang real, dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersama-sama pagi hari ini kita mencoba merenungkan kembali, mengingat kembali akan kesiaran iman kita ketika kita mengikuti Yesus. Di minggu-minggu biasa ini mari kita bersama-sama melihat kembali perjalanan ziarah iman kita di dalam kita mengikuti Yesus. Kita diingatkan kembali oleh Yakobus bahwa hidup yang kita jalani ini adalah dalam rangka beribadah kepada Tuhan. Dan setiap kita melakukan peribadatan harus kita lakukan, kita implementasikan, kita wujud nyatakan dalam kehidupan yang real, dalam kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Artinya bahwa hari ini kita ingin diajak bersama-sama untuk menghayati, sekali lagi menghayati bahwa hidup yang kita jalani adalah wujud ibadah kita kepada Tuhan. Itu artinya bahwa ketika kita menjalani hidup, artinya tidak boleh sembrono, tidak boleh sesuka hati, tidak boleh sesuai dengan apa yang menurutku, apa yang menjadi keinginanku, sehingga kita ingin melanggar, kita ingin menjauh dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari saat ini kita hendak bersama-sama menjalani kehidupan kita ini dengan sebaik-baiknya. Maka jadilah orang yang baik. Maka jalanilah hidup ini dengan baik. Lakukanlah sesuatu yang baik dan benar di mata Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan itu adalah wujud ibadah kita kepadanya. Selamat menghayati hidup yang sungguh-sungguh beribadah. Selamat menghayati dan melakukan kehidupan kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya, seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Saat hening. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sambut sabda Tuhan dengan pujian yang sangat indah. Kita pujikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 264, bait 1 dan bait yang ketiga. Apalah arti ibadahmu? Ibadahmu kepada Tuhan.
Tiba saatnya bagi kita untuk berdoa syukur dan syafaat. Mari sama-sama sujud sembah kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia. Pada saat hari ini ya Tuhan, kami menyatukan hati dan pikiran kami bersama dengan seluruh umat-Mu di tempat kami masing-masing. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk berbakti kepadamu. Sekalipun kami masih beribadah dengan daring ya Tuhan, tetapi kami hayati bahwa ini adalah bagian dari pemeliharaan iman kami semua ya Tuhan. Dan biarlah melalui ibadah ini menjadi sarana memperkuat iman kami, menjadi sarana kami terus setia berbakti kepadamu sekalipun tidak dapat beribadah secara tatap muka. Ya Tuhan, di masa-masa pandemi ini kami memohon kepadamu mencurahkan kepada kami hikmat dan kesabaran ya Tuhan. Hikmat untuk memilih yang terbaik, hikmat untuk melakukan yang terbaik, hikmat untuk berpikir dengan tepat pula ya Tuhan. Sehingga di masa-masa sulit ini ya Tuhan, kami tetap berjalan sesuai dengan jalan Tuhan. Kami di dalam ibadah ini berdoa untuk saudara-saudari kami yang terdampak karena pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Rangkulah dan rengkuhlah mereka ya Tuhan. Jikalau saat ini mereka sedang mengalami kesulitan, biarlah kami dukung di dalam doa. Kami memeluk mereka di dalam doa, agar mereka selalu dikuatkan sehingga terus dapat bertahan di masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Engkau mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah bagian dari keluarga. Bagian dari keluarga yang ikut merasakan anggota keluarga yang lain. Biarlah kami dapat mewujud nyatakan solidaritas kami kepada mereka yang membutuhkan ya Tuhan. Kami pun juga berdoa untuk mereka yang saat ini masih di dalam keputusasaan. Tuhan, rengkuhlah mereka, balutlah mereka, kuatkan mereka dan mampukan mereka untuk melewati setiap keputusasaan yang saat ini sedang dialami ya Tuhan. Tolonglah kami untuk dapat hadir, memberikan dukungan bagi mereka yang merasakan keputusasaan. Ya Tuhan, kami pun juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang saat ini masih merasakan sakit. Kiranya Engkau sendiri ya Tuhan yang memberikan kekuatan buat mereka ya Tuhan. Dan mampukan mereka untuk melewati masa-masa sakitnya. Kami yakin Tuhan beserta dengan mereka. Dan tolonglah mereka untuk dapat menghayati cinta kasih-Mu sekalipun di masa-masa sakitnya. Ya Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kami. Kami pun juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, tolonglah para pemimpin bangsa kami untuk memiliki hikmat dan kebijaksanaan, sehingga pemimpin bangsa kami dapat memikirkan solusi-solusi terbaik untuk bangsa ini, baik itu untuk kebutuhan-kebutuhan pokok, ataupun juga untuk pengembangan bangsa ini menjadi bangsa yang lebih maju lagi ya Tuhan. Engkau yang telah mengaruniakan kepada kami talenta-talenta, tolonglah kami juga ya Tuhan untuk membagikan talenta kami untuk memajukan bangsa negeri ini. Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kami, kami pun juga berdoa untuk kami gereja-Mu ya Tuhan, Gereja Kristen Jawa Cepu. Kami bersyukur di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini masih terus dapat melakukan pelayanan-pelayanan sekalipun dengan keterbatasan kami. Tuhan, tolonglah kami sebagai gereja untuk dapat
beradaptasi, mengembangkan diri kami sehingga dapat lebih menjangkau seluruh warga gereja ya Tuhan, sehingga iman seluruh warga gereja ataupun para simpatisan terpelihara melalui pelayanan-pelayanan yang kami lakukan. Tuhan, kami yakin serta percaya Engkau yang mengaruniakan kepada kami kemampuan untuk beradaptasi. Engkau pula yang memampukan kami sebagai gereja untuk dapat beradaptasi dengan pandemi COVID-19 ini dan terus-menerus mengembangkan iman kami ya Tuhan. Kami sebagai anggota persekutuan, tolonglah kami ya Tuhan untuk secara tekun, rajin bersekutu dengan Engkau ya Tuhan, sekalipun di rumah kami masing-masing. Ya Yesus, sumber kehidupan kami. Saat hari ini kami pun juga berdoa untuk seluruh warga Gereja Kristen Jawa Cepu dan para simpatisan dimanapun mereka berada. Kami mohon berkat-Mu senantiasa tercurah atas kehidupan mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita siapkan persembahan. Sebagai dasar persembahan diambil dari kitab 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang demikian bunyinya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Pengumpulan persembahan diiringi dengan nyanyian PKJ 147 ayat 1 dan 3. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang menghadap kehadirat-Mu kembali untuk mengucapkan puji syukur dan terima kasih kehadirat-Mu. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu, boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini.
Kami tahu ya Tuhan, dan kami menyadari bahwa setiap berkat yang kami terima dalam kehidupan kami, ini semua daripada-Mu. Tak lupa kami juga mengucap syukur dan terima kasih atas firman yang telah Tuhan berikan pada kami, yang telah kami dengarkan, dan kiranya firman itu dapat menjadi kekuatan dan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami, yang dapat menerangi setiap langkah hidup kami. Firman yang telah kami dengarkan mengingatkan dan menegur kami agar kami dapat terus bersyukur dan berharap kepada-Mu. Apa yang kami alami dalam hidup kami bukan kebetulan, tapi semua atas seizin-Mu. Ya Bapa yang ada di surga, kami telah memberikan sedikit dari apa yang kami punya. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberi menurut kerelaan hati kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini, agar persembahan ini dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat kami pakai untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Ya Bapa, inilah doa yang kami naikkan kepada-Mu, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita undur dari tempat ini. Untuk itu terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Syukur kepada Allah. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Laku pujiku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.